Oke. Oke, saya tidak zoom full ya, full screen. Saya begitu saja supaya saya bisa mengontrolnya. Ini sudah siap mulai, Pak? Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Shalom, selamat sore. Selamat sore, Pak. Rekan-rekan sekalian, senang bisa berjumpa kembali di pertemuan kita hari ini. Saya tadi sempat lihat daftar atau list partisipan. Ini konco-konco lawas semua. Khusus Pak Arnold Tindas, matur nuwun bisa muncul di sini. Kita nggak jumpa sejak 2004 kayaknya. Ya, sejak kita berbalik kanan lalu tidak berbalik-balik lagi. Ya. Oke. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk panitia. Ibu Kris, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Teman-teman semua di ST Palu, Ibu Mary, terima kasih banyak bisa kita berjumpa pada kesempatan ini. Saya akan menyampaikan topik sehubungan dengan ini, membangun apologetika yang sehat di era 4.0. Oke. Saya waktu saya SMA, tiba-tiba guru saya masuk. Dia pengajar mata pelajaran kemuhammadiyaan. Nah, saudara enggak pernah dapat mata pelajaran itu di SMA kan? Karena saya sekolah di SMA Muhammadiyah Tanjung Redep, Berau, Kaltim. Nah, beliau datang lalu dengan nada yang sangat bersemangat, wajah yang antusias, dia bilang, menurut Anda, anak-anak, siapa orang yang paling bodoh di dunia ini? Karena kami di kelas itu ada 57 orang, lalu kami menjawab satu persatu. Saya berjuang untuk tidak menjawab, karena saya mencari peluang yang paling besar untuk benar. Kalau 56 orang menjawab, lalu saya ke 57 kan peluangnya lebih besar. Karena jawaban-jawaban terbaik sudah muncul. Gitu. Benar, jadi begitu terakhir saya tiba giliran saya, lalu dia ulang pertanyaannya, siapa orang yang paling bodoh di dunia? Lalu saya bilang, orang yang paling bodoh itu adalah orang yang paling bodoh itu. Saya bilang. Nah, lalu dia dengan semangat kata kepada saya, Anda lah orangnya. Gitu. Lalu saya bilang, kenapa? Karena Anda adalah seorang Nasrani, seorang Kristen, seorang ya Kristen lah gitu ya, yang percaya kepada manusia itu Tuhan, lalu manusianya mati hina, disalib gitu. Terus kamu percaya dia Tuhan. Pas itu saya punya darah langsung mendidih, tidak tunggu lama-lama sampai di ubun-ubun keluar itu asap. Tapi saya nggak bisa buat apa-apa, saudara. Ya, karena saya tahu menjawabnya bagaimana. Kalau sekarang dia menjawab mengatakan itu kepada saya, tentu saya bisa menjawabnya. Ya, tapi saudara, seperti teks yang tadi dikutip 1 Petrus 3:15, itu memang harus menjadi sikap kita seharusnya siapapun dia sebagai seorang Kristen, karena terminologi apologetika itu sebenarnya bukan hanya tugas akademisi, tapi itu adalah tugas dan tanggung jawab natur kekristenan kita sebagai seorang surat terbuka Kristus, kata Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 4 ya. Nah, pada kesempatan ini saya senang sekali bisa ada di sini. Jadi
apologet itu saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arnold, saya tidak akan sampaikan beberapa hal yang mirip ya atau yang sama, karena tadi saya tidak ada komunikasi dengan beliau, jadi saya pikir tadi beliau akan bicara tentang hal-hal yang bersifat teknis, atau kemudian saya yang berbicara tentang pendekatan biblika. Rupanya sama saja pendekatan kami. Tapi saya berharap supaya presentasi ini nanti akan menstimulasi kita saja untuk kita berdiskusi. Ya, kita lebih sharing untuk menyikapi sikap gereja akhir-akhir ini teristimewa terhadap tugas kita sebagai seorang pemberita firman. Ya. Di dalam poin yang ketiga itu saya katakan bahwa era 0 itu merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri dan seterusnya. Itu menggunakan beberapa hal, itu internet dan seterusnya. Nah, saya mengambil definisi itu untuk menunjukkan bahwa orang-orang Kristen itu sebenarnya sudah ada di dalam kecakapan ini untuk mengkomunikasikan Injil. Ya, hanya saja saya lihat memang belum optimal ya, belum maksimal. Meskipun kita berjuang secara tulus, namun masih sporadis sehingga belum ada gerakan yang masif di antara kita untuk menggunakan ini ya, media hari ini sebagai kesempatan bagi kita untuk membangun kesempatan untuk memberitakan ini. Nah, ini ada beberapa contoh ya, X17 Apologet. Saya bisa membacanya, saya tidak membacanya, tapi saya hanya menampilkan ini bahwa ini adalah contoh-contoh bagaimana orang-orang percaya atau anak-anak muda secara khusus menggunakan media secara apik ya untuk mengkomunikasikan Kristus dari berbagai macam atau menyikapi berbagai macam fenomena. Ada yang memang menginisiasi sebuah proklamasi, ada yang menyikapi atau mereaksi sebuah keadaan yang mempertanyakan, bahkan sampai pada level negatifnya adalah memfitnah ya, kehidupan atau pengajaran Kristen dan lain sebagainya. Dan ini beberapa contoh. Yang pertama itulah X17 Apologet, kemudian ada Yes He Is, itu satu aplikasi juga, kemudian ada Tanya Alkitab, Tanya Jawab Alkitab. Ya. Kembali kepada topik itu, ada beberapa nilai yang membuat hal ini menjadi bagi kita sebuah prinsip yang krusial. Ya. Krusial itu penting, mendesak. Pertama itu adalah sebenarnya kita berada di sebuah era di mana kita berada di sebuah gerbang emas ya untuk memproklamasikan Injil secara efektif dan seluas mungkin dan secepat mungkin, karena pengaruh daripada kemajuan teknologi yang saya katakan tadi. Nah, saudara, 3 aplikasi yang tadi saya nyatakan di atas tadi itu, Yes He Is misalnya, itu hanya dalam waktu 3 tahun awal mereka sudah berhasil mengkomunikasikan dan direspon oleh netizennya mereka itu mencapai 2,3 juta orang. Lalu kemudian X17 Apologet tadi itu mencapai 4,6 juta. Lalu yang Tanya Jawab Alkitab itu baru saja ya 2014 kemarin, dan mereka sudah mencapai angka 2,6 juta orang yang secara rutin bahkan kemudian ada menerima Kristus dan seterusnya melalui layanan ini. Jadi artinya saya mau katakan kepada kita sebenarnya berada di sebuah momentum sejarah yang luar biasa, yang belum dan tidak akan terulang ya. Mungkin karena kenapa saya bilang tidak akan terulang? Apakah dunia kita akan memberikan sebuah kesempatan emas seperti kita pada hari ini 2-5 tahun yang akan 5 atau 10 tahun yang akan datang? Kita nggak tahu, karena
kita tahu ya dari perspektif Alkitab, dunia kita makin merosot. Siapa tahu ya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berada di puncak kesempatan bagi gereja sebelum rapture. Saya nggak tahu ya. Artinya kita mempunyai peluang yang sangat besar untuk memproklamasikan Kristus kepada Indonesia tanpa batas. Ya, dalam masa pandemi ini bisa berhubungan atau berinteraksi dengan teman-teman sekelas saya dulu waktu saya di SMA, dan mereka adalah orang-orang tidak percaya dan ikut pemberitaan-pemberitaan firman yang saya sampaikan dalam khotbah-khotbah saya. Nah, saudara, itu tidak mungkin bisa saya capai atau tidak bisa terakses oleh saya kalau misalnya kita menyampaikan atau berada di sebuah era di mana komunikasi kita melulu konvensional. Ya. Nah, apalagi misalnya seperti data yang saya buat di sini, itu 171,17 juta penduduk Indonesia yang dapat mengakses atau menggunakan internet itu adalah pengakses internet aktif, ya, baik untuk kepentingan industri maupun konsumsi. Nah, kita lihat itu sebagai sebuah peluang, ya, yang luar biasa. Tetapi saudara, kalau ini dengan kesiapan, dengan kualifikasi seperti judul kita, nah ini justru bisa juga menjadi sebuah ancaman, ya, sebuah bumerang bagi kita. Kegagalan kita berkomunikasi secara sehat di era ini bukan saja soal gagal memakai peluang itu, tapi ini bisa senilai dengan ungkapan firman menyalibkan Kristus kedua kali di depan umum. Nah, beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan kepada Pak Dr. Arnold Tindas, itu adalah fenomena yang bukan lagi potensial, tetapi itu adalah faktual hari ini bagi kita. Bagaimana media ini tidak kita pakai sebagai media dan kesempatan emas, tapi kita memakainya justru sebagai sebuah sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tadi saya katakan, ya, memaki orang dan seterusnya, ya, menganggap bahwa pengajaran kita, pendekatan kita dan lain sebagainya paling sahih dan seterusnya, ya. Jadi saudara, ini menghadirkan sebuah keadaan yang miris, ya, bagi kehidupan kita hari ini. Nah, karena itu saudara, ada beberapa prinsip yang saya sampaikan secara cepat ya untuk kita hari ini. Bagaimana kita dapat menjadi seorang apologet Kristen yang dapat secara sehat, dinamis, dan efektif tentunya dalam menjalankan tugas pemberitaan Injil kita, pembelaan kita, dan seterusnya, sesuai dengan definisi tadi itu, supaya kita dapat menggunakan ya apologet ini sebagai kesempatan kita memberitakan Injil. Nah, ada yang saya sebut sebagai pusat percakapan apologet, ya. Nah, kita harus tahu itu. Yang pertama adalah konteks apologet. Jadi kita sedang berada di mana? Kita harus tahu itu. Saudara ada di mana sekarang? Nah, kita harus tahu supaya kita mengerti dengan cara konten apa dan seterusnya kita bisa berbicara. Apakah kebutuhan utama masyarakat yang mendesak untuk dijawab? Tentu keselamatan, ya, tentu keselamatan. Tetapi kita, saudara, jangan lupa ya, sebagai seorang yang belajar Alkitab, kita diberitahu oleh Allah bahwa ada dua mandat yang harus kita lakukan, baik mandat kultural, yaitu pembangunan Ipolisos Buthankam, maupun juga pembangunan mandat spiritual, yaitu keselamatan. Jadi dua-duanya harus berjalan serentak. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan seluruh potensi gereja, baik kita sebagai orang-orang yang berkonsentrasi di panggilan rohani, maupun juga orang-orang atau jemaat-jemaat Tuhan atau anggota tubuh Kristus lain yang berada di marketplace mereka masing-masing. Nah, itu harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, jadi harus berhati-hati dan selektif menyodorkan dan menjawab sesuatu. Jangan sampai itu tidak diperlukan. Ya, kalau misalnya kita melihat topik-topik bahasan yang diangkat oleh para apologet di YouTube dan seterusnya itu, atau apalah identifikasi yang mereka pakai untuk mengidentifikasi diri mereka, seringkali itu tidak relevan untuk kepentingan umat ya, atau apalagi kepentingan keselamatan dan transformasi Indonesia. Jadi seharusnya kita berkonsentrasi pada konten terpenting
yang disampaikan oleh atau dititipkan, dimandatkan oleh Allah kepada kita, salib dan konsekuensi salib. Ya, Pak Dr. Chris Marantika membuat sebuah diktat dengan judul Soteriology and Spiritual Life. Saya kira itu sentral ya dalam kebutuhan kita. Bagaimana ada kesempatan, lalu kita hidup di dalam kesempatan. Pertimbangkan beberapa isu seperti bibliologi, soteriologi, kristologi, pernikahan, gender, dan lain sebagainya di konteks kita hari ini. Nah, saudara, waktu kita berbicara tentang hal ini, berarti kita harus mengerti bahwa kemajemukan berbagai macam latar belakang itu berkonsekuensi pada varian kemajemukan prioritas-prioritas kebutuhan juga, dan gereja harus siap untuk hal itu. Dan sekali lagi, media ini adalah sebuah alat yang benar-benar kita harus gunakan secara maksimal optimal, tetapi harus memperhatikan konteks kita. Ya. Yang kedua, presupposisi apologet. Nah, ini penting sekali. Keyakinan awal seorang apologet adalah penentu kerangka pikir dan ortodoksi pembahasannya atau pembelaannya. Artinya begini, kalau seseorang yang tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah benar tanpa salah, saudara bisa memastikan bahwa autentisitas dan keabsolutan sifat dan nilai dari jawabannya itu saudara sudah bisa ukur. Tapi kalau saudara adalah seorang yang tergolong di dalam komunitas atau orang yang percaya Alkitab adalah firman Allah dan itu adalah presupposisi Anda, maka kita sudah paling tidak kita sudah mempunyai keyakinan, ya, kita mempunyai keyakinan awal bahwa komunikasi yang kita sampaikan ini adalah sebuah kepentingan yang absolut sifatnya. Tidak ada pilihan lain di luar pilihan yang kita tawarkan. Kalau misalnya ada orang yang menawarkan hal yang lain atau berjuang untuk mengeliminir ortodoksi daripada keabsolutan konten yang saudara komunikasikan, nah kita mempunyai kekuatan, ya, energi untuk tetap berada pada keyakinan bahwa ini yang benar, dan tentu dengan kualifikasi implementasi. Nah, pokok ini kita bisa lihat di dalam hal ini, ya, hubungan antar bidang ilmu teologi. Nah, saudara perhatikan di situ, kita ada satu bagan ini saudara, waktu saya pertama kali diberikan ini, saya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang prinsipil. Tapi seiring waktu, saya mengerti bahwa inilah modal awal atau inilah hal yang menentukan kemudian efektivitas, kekekalan nilai, dan seterusnya dari proklamasi atau dedikasi Kristen kita. Nah, ini penting sekali ya untuk kita, terutama orang-orang yang berangkat dengan latar belakang mungkin seperti saya, atau mungkin juga ada yang plus lagi gitu. Tentu ada. Nah, latar belakang saya adalah saya sejak SMP SMA, waktu saya perguruan tinggi, saya S1 saya adalah sekuler, saya sarjana hukum. Saya adalah pengkhotbah gitu. Lalu saya menganggap bahwa saya bisa mempelajari Alkitab itu tanpa disiplin teologi atau tidak perlu belajar teologi secara khusus. Begitu. Nah, apalagi saya dididik oleh seorang ayah yang sungguh-sungguh Injili, ya, sungguh-sungguh mempercayai Alkitab, bahkan nyaris sampai ke level bibliolatri. Itu ayah saya. Lalu dengan latar belakang begitu, saya kemudian berpikir bahwa saya cakap menyampaikan firman secara ortodok, secara benar. Saya bisa menjamin bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Tapi saudara, ketika saya berproses begitu, apalagi kita lihat fenomena para pengkhotbah atau para pendebat atau apologet, ya, yang mengaku dirinya pembela kebenaran firman hari ini di YouTube, itu kita bisa menilai, ya, keserampangan, kesembronoan pengajaran dan lain sebagainya itu muncul karena mereka tidak memiliki kerangka pikir ini. Ya, coba saudara perhatikan di situ dari bagan ini, yang saya perlihatkan di situ dari Alkitab itu langsung ke apologet. Ya, itu deret ke kanan itu
itu adalah teologia praktika. Ya, di situ ada teologia kekinian, historika, misiologi praktika. Jadi berkhotbah dan lain sebagainya itu ada di deret itu, ke level itu. Nah, ada banyak orang yang melompat ke level ini sebelum mereka melakukan tahap-tahapan sebelumnya. Ada eksegesa. Saudara-saudara tadi bisa melihat bagaimana elegansi dan kepiawaian yang diperlihatkan oleh Dr. Arnold Tinas untuk memperlihatkan bagaimana bahasa Yunani itu, pemahaman kita terhadap Alkitab dalam bahasa Yunani itu memberi kita fondasi pemahaman yang orisinil, otentik. Ya. Nah, seharusnya kita seperti itu. Itu baru eksegesa, ada hermeneutik, ada pengantar PLPB, ada teologia biblika. Artinya teologi kita itu harus produk afirmasi Alkitab secara langsung. Jangan kita mengajar teologi atau kemudian membangun pembelaan teologi dan lain sebagainya itu tidak merupakan afirmasi langsung Alkitab. Bisa itu dari teolog karena kita datang dari sebuah kutub tertentu misalnya dan lain sebagainya. Ya, jadi saudara, ini harus saudara punya, harus kita punya sebagai seorang pemberita firman yang bertanggung jawab. Ketika kita berinisiasi memberitakan atau kita memberi reaksi atau konfirmasi penjelasan terhadap pengajaran-pengajaran atau tuntutan-tuntutan, tuduhan-tuduhan orang, kerangka ini harus kita punya. Bahwa apologetik kita itu benar-benar bersumber Alkitab. Yang ketiga, titik mulai. Nah, titik mulai ini saudara soal epistemologi. Jadi apa yang lebih duluan, pertanyaan pentingnya di sini adalah beriman dulu baru mengerti pengajaran Kristen atau mengerti dulu baru beriman. Ya. Nah, ini pertanyaan yang kayak dibuat semacam permainan, tetapi sesungguhnya saudara, ini adalah fenomena kita hari ini, persoalan kita hari ini, gitu. Mana yang duluan di antara keduanya. Nah, para apologet Kristen itu terbagi dua di dalam hal ini. Ada yang berkata mengerti dulu baru bisa mengerti beriman, baru bisa beriman. Ya. Itu saudara lihat tokohnya di situ ada Justinus Martir. Dia berkata segala sesuatu adalah benar karena kehadiran nilai universal baik dari kebenaran Allah ataupun logos. Artinya kita dapat mengenal sesuatu sebagai benar dan lain sebagainya itu karena kita punya kemampuan bernalar, dan kemampuan bernalar itu adalah kemampuan universal yang ada pada setiap orang. Itu sebabnya Thomas Aquinas berkata bahwa adalah sangat mungkin manusia dapat mengenal Allah di luar jalur wahyu Allah. Wah, itu sesuatu yang sangat prinsip kan bagi seseorang atau kita yang menerima bahwa pewahyuan adalah satu-satunya cara kita dapat mengenal Allah. Ini sudah bertentangan. Ini orang-orang pengajar Alkitab, saudara. Ya. Nah, jadi di situ juga kita akan melihat ada perdebatan ya soal persoalan itu, mana yang duluan ya tentang ini. Nah, ada yang berkata bahwa beriman dulu baru bisa mengerti. Agustinus dan Anselmus berkata beriman dulu baru bisa mengerti. Tidak usah masuk akal dulu gitu. Ya, lalu pokoknya percaya dulu, nanti seiring jalan saudara akan mengerti. Gitu. Lalu Calvin Pascal, ya, beriman dulu baru bisa mengerti. Karena tidak mungkin seorang yang berada dalam keadaan total depravity, yang teramputasi secara total absolut dari kemampuan dapat mencapai Allah, dapat mengenal hal-hal yang bersifat rohani. Jadi karena itu Calvin Pascal berkata, you harus percaya dulu, diperbaharui dulu, lalu berjalan di dalam proses belajar. Alkitab berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala. Jadi Calvin berkata bahwa mesti ada kelahiran baru dulu, harus ada percaya. Abraham Kuyper, iman membuat kita mengerti kebenaran, menaatinya. Alas dari semua praseposisi ini adalah dosa membuat seorang buta dan akan kebenaran. Akal itu berperan sekunder. Bukan berarti akal tidak berperan pada saat menyikapi penyataan atau proklamasi Injil. Tetapi saudara, dia bersifat second, lalu yang penting itu dulu kita harus beriman. Pertanyaan kita. Ya. Sehubungan dengan itu, kelompok 1 beranggapan bahwa kelompok 2 adalah kaum mistisisme. Jadi tidak, pokoknya you banyak doa aja deh, harapkan mujizat aja.
Nanti khotbah begitu saudara khotbah, apalagi pakai bahasa plus begitu ya udah, berarti tobat sendiri gitu. Lalu kelompok dua bilang, kelompok satu adalah kaum rasionalis. Nah, saudara yang ada di sini, kita starting point Anda di mana? Ya, tadi sudah disinggung ya, bagaimana kita disinggung oleh Pak Dixon kalau nggak salah ya, mengenai tidak Calvin, tidak Arminian, ya, dan seterusnya. Itu saya kira dua-dua pikiran itu apakah salah, apakah itu salah kemudian satunya benar, atau sebaliknya yang dianggap salah benar dianggap salah. Saya kira saudara kita harus mengerti ya, manusia itu di dalam sebuah totalitas yang bekerja dengan berbagai macam dimensinya, bekerja secara serentak dalam proporsi. Profesor Notonagoro itu adalah seorang ahli filsafat, ya, dia disebut sebagai bapak filsafat Pancasila. Dia merumuskan bahwa manusia itu adalah makhluk monopluralis dengan berbagai macam aspek. Nah, salah satunya adalah dia membagi pluralisme itu, kejamakan itu di dalam beberapa susunan kodrat-kodrat yang memang itu adalah hakikat kita. Yang pertama itu adalah sifat kodrat. Sifat kita adalah individu sosial. Lalu ada yang dia sebut dengan kedudukan kodrat. Kedudukan kodrat itu adalah secara individu, secara kedirian memang kita merdeka, makhluk individu, merdeka secara individu, tetapi kita tunduk mutlak kepada pencipta kita. Lalu yang ketiga itu dia katakan sebagai kita ini memiliki susunan kodrat. Susunan kodrat itu adalah jasmani, kemudian ada material dan imaterial. Material dan imaterial. Materialnya itu adalah tubuh, kemudian imaterialnya itu adalah jiwa. Nah, saudara, Notonagoro kemudian berkata bahwa apa yang disebut dengan jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika dia merespon sesuatu, memikirkan sesuatu sampai kepada tahap filosofi, itu baik akal dan pikiran, perasaan itu dia memiliki peranannya masing-masing. Ya, dengan proporsionalitas. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, melihat sesuatu, menalarnya, di situ sudah pertimbangan nilai sudah ada jalan, gitu, dan seterusnya. Nah, saya kira pendekatan itu lebih bagus ya daripada kita membuat satu dikotomi, ya, daripada kita memisahkan atau meniadakan sesuatu dalam peran yang seharusnya dia juga ada di dalam peran yang satunya. Nah, ini yang tema kita hari ini, membangun apologet yang sehat. Jadi setelah kita mengerti bahwa kita harus mengerti fokus itu, kita harus tahu konteks kita harus punya prasuposisi, kita harus start dari mana, dan itu maka kita harus mempunyai beberapa pendekatan apologet yang sehat ini. Yang pertama adalah kompetensi, menguasai pokok pembahasan dengan baik dan benar, baik secara akademik maupun experience. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah kita harus mengerti benar apa yang kita sampaikan. Kalau saudara misalnya bicara tentang dosa, dosa itu secara substansial sampai kepada ekses, dan kita harus mengerti. Baik dalam keterangan PL maupun PB. 20 istilah yang dipakai oleh Alkitab untuk menjelaskan dosa itu, kita harus mengertinya. Kapan dia muncul, di mana, dan seterusnya, apakah dia muncul satu persatu atau dia muncul serentak di dalam kehidupan seseorang. Harus ada dasar biblika. Jadi kompetensinya ini bicara tentang bagaimana kita mengetahui pokok itu secara benar, ya, secara baik, ya, komprehensif. Yang kedua, jika kita menginisiasi sebuah komunikasi atau apologet begitu, ya, maka ada yang disebut dengan point of contact. Jadi pakailah prinsip ini. Nah, misalnya saya mengambil contoh yang dipakai oleh Alkitab itu konsep logos Yohanes untuk mengkomunikasikan Yesus kepada orang Yunani. Nah, saudara, di dalam konsep Yunani, istilah logos itu muncul, ya. Tapi bukan orang Yunani yang pertama berpikir tentang hal itu. Kalau kita misalnya melihat bagaimana Septuaginta menerjemahkan firman dan seterusnya dari Perjanjian Lama, dia juga menggunakan kata logos. Tetapi saya memakai kata logos yang dipakai oleh Yohanes dalam konteks mengkomunikasikan Yesus
kepada orang Yunani. Nah, saudara perhatikan bagian itu adalah konsep hierarki kekuasaan dalam pikiran atau filsafat orang Yunani. Tertinggi itu adalah theos. Saudara lihat ada titik-titik, garis titik-titik yang menghubungkan theos dan logos. Kemudian ada demiurge, angelos, dan kemudian titik-titik itu anthropos. Titik-titik itu artinya gap, ya, sebuah jarak yang sangat jauh. Kalau pada logos dan theos itu memang mereka sama dua pribadi yang sama-sama transenden, tetapi di antara keduanya pun ada transendensi yang sangat jauh. Nah, dalam keyakinan orang Yunani, saudara, demiurge adalah pencipta. Mengapa? Karena itu terlihat dari struktur alam atau struktur seluruh eksistensi yang ada dalam alam ini sebagai dualisme. Ada baik, buruk, tinggi, rendah, hitam, putih, dan seterusnya. Nah, jadi itu gambaran dari demiurge yang memang berkepribadian seperti itu. Nah, kemudian oleh theos, itu dia menciptakan itu atas mandat yang diberikan oleh theos. Kemudian ada logos. Logos ini adalah kalau kita mempelajarinya di dalam bahasa sejarah Yunani, itu ada dua yang berhubungan dengan sistem berpikir atau hal berpikir, yaitu pertama logos proporikos. Logos proporikos itu adalah kata yang lebih dikonsepsikan sebagai sebuah unit kekuatan atau kuasa dan daya, seperti yang kita kenal misalnya berfirman apa jadilah terang dan seterusnya. Tapi ada yang mereka sebut sebagai logos endiathetos. Logos endiathetos ini adalah mereka percayai sebagai jiwa atau kekuatan yang memelihara semesta ini atas mandat theos. Di dalam diri logos itu hanya ada kebenaran, kebaikan, dan seterusnya. Dia tidak memiliki kegandaan sifat dasar seperti demiurge. Jadi karena sifatnya yang serba baik itulah, maka theos menyuruh dia, menugaskan dia menjadi jiwa semesta. Nah, saudara, kemudian ada angelos dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan cara Yohanes mengkomunikasikan Yesus kepada orang Yunani dengan atau dunia pada zaman itu dengan institusi atau point of contact dari logos itu. Waktu dia mengkomunikasikan ini ayat 1 ya, en arche en hologos kai hologos en prostonteo kai theos en hologos. Nah, saudara, ini adalah satu pernyataan Yohanes memakai institusi logos yang ada di dalam konsep Yunani untuk mengkomunikasikan Yesus yang dia mau sampaikan. Dia menggunakan Yesus itu dengan istilah atau mengidentifikasi, mengkomunikasikan Yesus itu dengan logos di dalam ayat ini. Tapi saudara, dia menggunakan itu dengan konten yang sudah berbeda. Nah, perhatikan ini, point of contact logos Yohanes itu dia seperti ini. Kalau di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Jadi, en arche en hologos adalah sebuah pernyataan eksistensi logos yang berbeda dengan logosnya Yunani. Logos Yunani itu diciptakan. Tapi yang ini nih, dia bereksistensi kekal dari kekal sampai kekal. Karena keterangan waktu di situ adalah kata keterangan tanpa definite artikel. Nah, lalu dia disebut di situ, dia adalah Allah, prostonteon. Jadi, dia memiliki bukan saja berhadapan, tapi kesejajaran kedudukan dengan theos. Nah, jadi saudara, dia memakai logos, tetapi saudara, dia mengisinya dengan isi yang berdatang dari pewahyuan Allah tentang Kristus. Nah, lalu logos itu, dia logosnya Yunani. Tetapi Alkitab berkata Yohanes 14, 1 ayat 14, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu logos itu menjadi manusia di sini. Nah, ini konsep Yohanes. Nah, jadi saudara, di sini kita itu yang saya katakan tadi itu di dalam apologet itu kita harus perlu memakai point of contact dengan kehati-hatian, dengan penguasaan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengkomunikasikan firman. Nah, saudara, di konteks kita hari ini ada banyak hal yang sama
yang istilahnya sama di dalam kitab suci kita dengan kitab suci orang, atau kalau dia itu di dalam internal kita, sama istilahnya tapi kontennya belum tentu. Nah, bagaimana kita bisa menyodorkan sebuah pengajaran atau pembelaan yang benar-benar ortodok, benar-benar alkitabiah. Tidak ada cara lain bagan yang tadi itu. Bahwa saudara harus yakin bahwa setiap konten atau setiap tutur kita dalam penjelasan pokok yang kita nyatakan itu, dia benar-benar penyataan atau afirmasi Alkitab. Jadi saudara, ini Yesus menurut Yohanes. Jadi Yohanes bersaksi Yesus Nazaret adalah Allah. Dia Maha Kekal, Pencipta, ayat yang ketiga, dan telah menjadi manusia. Jadi berbeda dengan logos ini ya. Nah saudara, wah ini nanti ya, saya berharap ini hanya menjadi stimulasi, lalu saudara kita berdiskusi banyak, terutama tentang teologi kontekstualisasi hari ini. Ya, kita menjawab, ya, kita memakai apa yang disebut dengan indirect polemic approach. Ya, kalau saudara misalnya kita ada orang menyampaikan bahwa dia menyinggung tentang kristologi Alkitab, dia menyinggung soteriologi Kristen, atau dia menyinggung isu pernikahan Kristen dan lain sebagainya. Tetapi saudara tahu itu salah, seperti yang dikatakan oleh Pak Arnold Tindas tadi itu, dari cara dia menggunakan atau parsing saja dia sudah salah. Kita sudah tahu posisi dia. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Ini yang saya sebut sebagai indirect polemic approach. Jadi kita misalnya mengambil contoh tentang dosa, ya, dosa ini kasus ya, bukan dosa di dalam Alkitab. Viral beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang berkata bahwa 5 dosa besar ini dapat membuat seseorang percaya masuk neraka. Nah, saudara, kalau saudara cari YouTube itu, ketik saja 1, 2, 3. Tiga kata yang pertama itu sudah keluar tuh. Ya. Nah, bagaimana saudara menjawabnya? Ya, itu yang saya katakan tadi itu, berpolemik secara tidak langsung itu adalah kita menjawab orang itu dengan menjelaskan konsep keselamatan secara alkitabiah. Ya. Ini yang saya katakan, misalnya yang argumentasi doktrin Alkitab yang berkata bahwa keselamatan itu sola gratia, hanya karena anugerah. Ya. Lalu dikatakan juga dari sudut Allah. Ya. Kemudian dari sudut kita hanya memerlukan apa yang disebut dengan dikualifikasikan sebagai cukup sola fide, hanya beriman saja. Nah, argumentasinya apa? Saudara jelaskan. Ini keagungan keselamatan Kristus. Saudara perhatikan, ini adalah karya keselamatan yang dihubungkan dengan Kristus sebagai figur juru selamat. Ini belum kita bicara tentang karya Bapa di dalam keselamatan, karya Roh Kudus di dalam keselamatan. Tetapi saudara, saya ingin membawa kita kepada apa yang saya sebut sebagai bagaimana kita menjawab orang secara berpolemik tidak langsung. Tapi kita menjawab mereka dengan klarifikasi, dengan proklamasi, dengan eksposisi yang bagus. Ketika orang berkata bahwa jika ada orang percaya, dia melakukan 5 dosa ini, dia bisa masuk neraka, Anda buktikan gitu. Anda buktikan dengan bangun keselamatan Alkitabiah. Di situ saudara perhatikan 12 karya keselamatan di situ. Itu melulu kerja Kristus yang di luar kapasitas manusia melakukannya. Perhatikan sekali lagi, melulu pekerjaan Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia, yang kapasitas itu, yang hal-hal itu di luar kapasitas tanggung manusia, memilih, menggantikan, penebusan, dan seterusnya. Ya, kata penebusan itu saja ya, saya mau singgung saja sedikit. Misalnya, kata penebusan itu adalah sebuah istilah yang muncul di dunia hukum. Ya, terminologinya itu berarti bahwa membayar harga setimpal untuk mengambil milik sendiri. Saudara, mengambil milik sendiri itu unsur pertama dari kata penebusan. Berarti Allah adalah pemilik kita. Gitu. Lalu dia membayar dengan harga yang setimpal. Harga kita berapa? Saudara tahu? Yesus berkata dalam Markus 8:36, dunia ini pun tidak sama dengan harga kita. Jangan lupa juga bahwa kata dunia di Markus 8 ayat 36 itu bukan sebuah pernyataan
narasi denotatif literal, bukan, tapi itu adalah sebuah ungkapan yang disebut dengan majas protem pro parte, penyebutan sebagian untuk seluruhnya. Artinya dunia itu adalah representasi dari seluruh ciptaan. Artinya semesta raya ini pun kamu punya, tidak berguna untuk membayar harga penebusan. Nah, penebusan itu harus Kristus. Mengapa? Karena Kristus Allah. Dia jadi manusia. Nah, kenapa dia harus Allah manusia? Karena kita diciptakan gambar dan rupa Allah. Alkitab berkata ketika kita makan buah itu kita telanjang. Dibahasakan lain di dalam Alkitab, misalnya dalam Roma 3 ayat 23, justru dikatakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang hilang? Kemuliaan. Artinya kalau kita mau balik kepada Allah, bayar sesuatu, karena istilah penebusan itu membayar harga setimpal, yang setimpal dengan harga kemuliaan Allah. Apa yang kita bisa buat? Nggak ada. Mati sekalipun ya sudah, lanjut ke neraka aja. Gitu. Itu sebabnya saudara, juru selamat itu yang membayar penebusan itu mutlak seharga Allah. Dan tidak ada oknum yang seharga Allah di luar Allah sendiri. Itu sebabnya Allah jadi manusia. Diam di antara kita. Supaya Yohanes 1:29 berkata dia menjadi anak domba yang menghapus dosa isi dunia. Ya. Artinya saudara, semua pekerjaan ini hanya ada pada kapasitas Allah. Kecuali ada yang nomor 5, perpalingan. Perpalingan itu bicara tentang sola fide. Cukup kita percaya saja. Setelah kita percaya, selesai. Artinya Bapak Ibu, waktu kita berbicara menanggapi orang yang berkata tentang hal keselamatan, apa saja, aspek apa saja yang disinggung tentang keselamatan Kristen, kita tidak perlu serang orang itu. Saya tahu namanya, saya tahu argumentasinya, saya nggak perlu sebut namanya, saya tidak perlu sebut dia punya argumentasi. Tapi saya cukup menyatakan bahwa ini loh konsep keselamatan Alkitab. Apakah bisa hilang dengan 5 dosa hanya karena saudara melanggar kesakralan perkawinan, karena saudara bercerai, karena saudara seterusnya, gitu. Hanya karena itu saudara masuk neraka. Nah, saudara bisa mengkompernya dengan afirmasi Alkitab. Berintegritas tentu. Berintegritas adalah syarat, ya. Ini bicara tentang pribadi, adalah pengasih, komunikasi elegan, taktis, dan persuasif. Kalau suara keras itu tidak sama dengan berarti dia tidak sopan, bukan. Itu seperti saya bicara ini memang sudah begini. Kalau saudara suruh lembut-lembut juga nggak bisa, saudara. Ya memang begini sudah nasibnya. Nah, tapi saudara, prinsipnya adalah kita harus mengkomunikasikan kebenaran itu dengan motif kasih. Kasih itu adalah meletakkan kepentingan komunikasi, meletakkan kepentingan apa saja yang kita lakukan itu pada orang lain, bukan untuk kita. Ya, ini bukan apologet, itu tidak berbicara tentang siapa yang menang dalam perdebatan, bukan. Tapi ada jiwa yang dimenangkan apa tidak. Gitu. Ya, tujuan apologet Kristen bukan keunggulan debat doktrinal, tetapi keselamatan dan transformasi dunia. Ya, nah. Itu yang saya dapat sampaikan kepada kita dengan membaca Galatia pasal 1 ayat 89 tentang krusialitas kita untuk membangun sebuah apologet yang konteks, kemudian seterusnya. Ya, dibaca di sini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, kalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Artinya, saudara, ayat ini berbicara mengingatkan kepada kita tentang kehati-hatian sikap kita di dalam berapologet. Baik waktu kita memproklamasikan, memberi klarifikasi, dan mempertahankan iman Kristen, semuanya itu harus otentik. Bicara tentang Kristus Tuhan, dan harus dilakukan dengan kasih, dengan target orang itu kemudian mengalami metanoia, ya, perubahan pikiran untuk kemudian percaya Kristus dan diselamatkan. Tuhan Yesus berkati. 43,2 menit. Thank you, Pak. Tuhan berkati. Silakan Pak, saya kembalikan kepada host. Ya baik, terima kasih Pak. Ya. Mungkin share screen-nya bisa dinonaktifkan dulu. Oke, thank you. Sebentar ya.
Oke. Oke, saya kira ini pemaparan yang sangat baik ya. Kita semua tentu saja mendapatkan masukan, mendapatkan sesuatu yang mungkin ada yang baru atau mungkin yang lain merefresh kembali apa yang sudah pernah dipelajari. Kali ini saya akan memberi kesempatan lagi untuk rekan-rekan bertanya, bisa raise hand, tapi saya akan coba lihat dulu pertanyaan.